Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kembali lagi saya akan membahas mengenai masalah video Bang Heri Pras yang menurut saya itu begitu lancang dan juga sangat-sangat begitu, intinya dia menyebarkan fitnah. Jadi seolah-olah kiai yang dia kritik itu meminta amplop kepada jamaahnya, padahal kiai tersebut tidak meminta kepada jamaahnya. Apabila ingin bersalaman kepada dia, kiai tersebut tidak meminta untuk para jamaah itu memberikan amplop kepadanya. Dan ini video dia. Ya, sampai satu kresek ya. Setiap orang. Perempuan semua yang salaman. Allah. Ya Allah. Perempuan semua yang salaman, teman-teman. Gak ada yang laki-laki. Jadi amplopnya dari para perempuan. Allahu Akbar. Salaman berbayar. Allah. Saya di sini tidak mendapatkan informasinya, teman-teman, di komentar ataupun di berita-berita. Apakah ini ulama dari mana? Apakah ini habaib atau ini adalah seorang kiai biasa? Apakah ini ulama? Apakah ini kiai atau salaman sedemikian rupa ini agar mendapatkan agar mendapatkan berkah? Tentunya ini hanya menambah kelucuan saja, di mana Nabi Muhammad sampai perutnya lapar, sampai Nabi Muhammad merasa kelaparan, tidak pernah meminta kepada para sahabat. Tidak ada satupun dari umat terbaik dulu, para sahabat, ketika berjumpa dengan Nabi, berjalan pakai lutut, lalu cium tangan dan memberikan hartanya kepada Nabi. Bahkan ada suatu riwayat ketika Nabi Muhammad mengimami sholat, ketika itu Nabi Muhammad tengah-tengah kelaparan, ya, ekonominya drop. Lalu apa yang terjadi? Nabi Muhammad mengganjal perut-perutnya dengan bebatuan, teman-teman. Bebatuan diikat ke perutnya agar apa? Agar menahan lambungnya, menahan perutnya dari rasa lapar. Ketika sholat, Nabi Muhammad terdengar itu suara-suara batu itu. Lalu apa kata para sahabat? Apakah engkau mengalami permasalahan di sendi-sendimu, wahai Rasulullah? Ditanya sampai begitu setelah sholat oleh para sahabat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak mengaku kalau dirinya sedang kelaparan. Rasulullah tidak pernah meminta. Lalu bagaimana kita ini sebagai umat Nabi Muhammad yang mengaku ingin mencontoh akhlak Nabi Muhammad? Uswatun hasanah katanya Nabi Muhammad. Tetapi mereka kelakuannya seperti ini. Duduk seolah-olah seorang raja, perempuan-perempuan datang salaman ke dia bawa amplop. Na'udzubillah. Ya Allah. Kalau di sekolah boleh, karena anak-anak menuntut ilmu, ya, bayar SPP kepada gurunya. Karena apa? Memiliki fasilitas sekolah, membeli buku, membeli seragam. Boleh untuk membayar fasilitas sekolah, membayar fasilitas pendidikan, boleh. Harusnya para ulama memberikan contoh terbaik kepada umatnya. Seorang ulama harusnya memberikan contoh, sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita semua. Di dalam berzuhud, di dalam warok, di dalam bersodakoh, di dalam mencari harta, di dalam membagikan harta. Enggak kalau sekarang ulama amplop Bisa katanya. Teman-teman simak sendiri bahwasanya beliau ataupun Heri Pras ini sangat-sangat lancang. Dia sangat lancang menyebutkan hal seperti itu, padahal dia tidak tahu kronologi dalam video tersebut. Informasi yang saya dapatkan, jadi kiai yang ada di video itu namanya Kiai Haji Ismail Fathul Bari dari Madura, Kabupaten Sampang, Kecamatan Tambelangan, Pondok Pesantren Anak Sabandia, dan juga beliau termasuk mursyid. Jadi beliau termasuk mursyid. Nah, ini kepada Bang Heri Pras, kalau Anda beranggapan bahwasanya kiai yang menerima amplop itu termasuk kerak bersorban, itu sangat lancang.
saran dari saya, jadi sebelum Anda mengkritik ataupun sebelum Anda mengomentari video yang Anda dapatkan ataupun sebuah video, hendaklah Anda pastikan dulu kebenarannya, cari dulu kebenarannya. Tadi Anda menyebutkan, jadi seakan-akan kiai ini, beliau ini kiai yang duduk itu seakan-akan meminta kepada jamaahnya agar apabila ingin bersalaman dengan dia itu harus memberikan amplop. Padahal kan kiai itu tidak meminta. Kiai itu tidak meminta, itu jamaah memberikan amplop itu atas sukarela dengan keikhlasannya. Tidak sama sekali tidak ada paksaan dari kiai tersebut. Tapi Anda berani ngomong seperti itu. Itu sungguh-sungguh tidak beradab. Anda sering dalam video Anda bahwasanya Anda mengatakan jadi adab itu di atas ilmu. Kalau sekarang misalkan adab itu di atas ilmu, lantas Anda ini statusnya sebagai apa? Ilmu tidak punya, adab pun tidak punya. Berarti apa? Gimana? Anda sering mengatakan kalau hanya iblis itu berilmu, kalau hanya berilmu iblis pun berilmu. Tapi iblis tidak mempunyai adab. Sekarang Anda ilmu tidak punya, adab pun tidak punya. Berarti lebih jahat ataupun lebih brengsek daripada siapa? Dan juga mengenai masalah itu, saya melihat komenan dari video Bang Heri Pras ini bahwasanya itu yang bermusyawarah ataupun bersalaman dengan kiai itu termasuk lawan jenis. Nah, sekarang bagaimana hukumnya mengenai masalah bersalaman ataupun musyawarah dengan lawan jenis? Nah, ini hukum bersalaman antara yang bukan mahram itu menurut 4 madhab itu ikhtilaf. Yang pertama seperti ini. Jika sama-sama masih muda ataupun sudah lanjut usia tapi membuat lawan jenis tertarik, maka semua 4 madhab itu sepakat itu hukumnya haram. Yang kedua, jika salah satu dari 2 orang yang bersalaman tersebut itu lanjut usia, yang mana sudah tidak menarik bagi lawan jenis lagi, maka ulama madhab itu berbeda pendapat. Pertama, madhab Hanafi dan madhab Hanbali itu menghukumi boleh selama tidak ada syahwat di antara keduanya. Adapun madhab Maliki dan madhab Syafi'i itu menghukumi haram. Nah, itu masalah hukum musyawarah. Dalam kitab apa keterangannya? Cari aja sendiri oleh Anda. Agar Anda lebih belajar lagi tentang masalah hukum-hukum agama sebelum Anda berani mengkritik para ulama, berani mengkritik para ustadz, para kiai yang ada di Nusantara ini. Coba Anda kan tadi bilang dalam satu riwayat, coba sebutkan dalam kitab apa itu riwayat ketika Kangjeng Nabi mengganjal perutnya dengan batu menahan lapar. Coba dalam riwayat apa? Dalam kitab apa? Jadi sekali lagi kepada teman-teman, janganlah kalian langsung langsung kalian berpikiran negatif kepada kiai yang ada pada video tersebut. Jadi janganlah kita jangan seuzon kita kepada kiai. Jadi di pondok pesantren itu hal biasa bahwasanya ketika hendak kita bersalaman ataupun bermusyawarah dengan guru kita, pasti kita memberikan amplop ataupun memberikanlah sedekah kepada kiai kita. Tanpa kiai kita itu, tanpa guru kita itu meminta kepada kita, itu mah murni keikhlasan dari para murid kepada kiainya, bukan paksaan dari kiai. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.